berdasarkan tema koordinat kartesia dan grafik persamaan. Saya bagian materi koordinat kartesian. Dan saya bagian daerah koordinat pada koordinat kartesia. Saya membuat persamaan garis lurus melalui 2 titik. Saya bagian gradien garis lurus. Saya bagian grafik fungsi kuadrat. Saya bagian diskriminant persamaan kuadrat dan sifat-sifatnya. Koordinat kartesian adalah yang menggunakan dua garis bilangan sumbu yang saling tidak lurus untuk menentukan yang posisi titik pada bidang. Struktur ini ditentukan oleh René Descartes. Komponennya sumbu X horizontal atau aksis, sumbu Y vertikal atau ordinat. Ordin 0,0 sebagai titik pertemuan kedua sumbu. Oke, ada satu contoh soal mana itu tentukan koordinat titik tengah. Jadi 8, minus 4 dan 0,6. Titik D sama dengan X1, Y1. Titik E sama dengan X2, Y2. Di mana titik D sama dengan 8, minus 4, artinya X1 sama dengan 8, Y1 sama dengan minus 4. Titik E sama dengan 0,6, artinya X2 sama dengan 0,Y2 sama dengan 6. Titik tengahnya sama dengan 8 ditambah 0 per 2, minus 4 ditambah 6 per 2. Hitung satu persatu untuk X. Sama dengan 8 tambah 0 per 2 sama dengan 8 per 2 sama dengan 4. Di mana minus 4 ditambah 6 per 2 sama dengan 2 per 2. Itu adalah 4. Jadi titik koordinat tengah dari 8, minus 4 dan E, dan E 0,6 adalah 4,1. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang daerah koordinat pada koordinat kartesia. Sistem koordinat kartesia membagi bidang datar menjadi 4 kuadran berdasarkan tanda dari nilai X horizontal dan Y vertikal dari satu titik.
tentukan kuadran dari titik ke min 4, min 5. Karena x-nya min dan y min, jadi titik ini berada di lebih mudah memahami. Jadi jika bisa letaknya di kuadran, jika angkanya agar lebih mudah dipahami, jika titiknya sama-sama positif, maka berada di kuadran 1, dan jika titiknya minus dan positif, maka berada di kuadran 2, dan jika titiknya sama-sama minus berarti berada di kuadran 3, dan jika titiknya positif dan minus maka berada di kuadran 4. Oke, di sini saya akan mengajarkan membuat persamaan garis lurus dari titik. Rumusnya Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X kurang X1. Bentuk lain Y sama dengan Mx tambah C, di mana M adalah garnier dan C adalah titik potensial Y. Hitung garnier M sama dengan Y2 tambah Y1 per Y2 sama dengan 6 kurang 2 per 3 kurang 1 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Gunakan salah satu titik, misalnya A 1,2 dan garnier untuk mencari C. Jadi bisa dengan F tambah C 2 dengan 2 1 tambah C. Sama dengan persamaan garis Y sama dengan 2X. Contoh soal
Di sini ada satu soal, tentukan persatuan garis lurus yang berdiri dua titik. 2,3 B maksudnya 0,7. Cari gariskan kemiringan garis, gunakan rumus Garnier X. Sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 sama dengan P kurang 3 per 6 kurang 2 sama dengan 4 per 4 sama dengan 1. Langkah 2 gunakan rumus titik slide titik Garnier, gunakan rumus Y kurang Y1 sama dengan X kurang X1. Gunakan titik A. Dua koma Y kurang 5 sama dengan 1. X kurang 2. Langkah 3 sederhanakan menjadi bentuk umum sama dengan X tambah Y. Y kurang 3 sama dengan X kurang 2. Y sama dengan X tambah 1. Oke, di sini kita akan membahas yang namanya Garnier dan Garnier. Apa itu Garnier? Garnier adalah tingkat kemiringan dari sebuah kecuraman, di mana Garnier itu dilambangkan dengan M. Jika dikatakan M itu berarti menanyakan tentang Garnier. Kemudian di sini untuk rumus Garnier sendiri sama ada M sama dengan segitiga Y per segitiga X sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Ini untuk rumus pertama. Rumus ini kita gunakan untuk mencari namanya sebuah kemiringan Garnier. Jika ada soal yang menanyakan tentang sebuah kemiringan Garnier, sebuah kemiringan Garnier atau hubungan dua titik, maka kita menggunakan rumus ini. Kemudian rumus yang kedua adalah persamaan garis. Jadi rumusnya adalah 1/2 kurang Y sama dengan M X2 kurang X1. Ini Y. Kemudian ada rumus yang ketiga
3 di sini digunakan untuk guardian dari bentuk umum. Bentuk umum yaitu AX tambah B tambah C sama dengan 0, maka M sama dengan min A per D. Jika teman-teman menemukan soal yang menanyakan tentang sebuah pemiringan guardian atau hubungan dua titik, maka kita menggunakan rumus ini. M sama dengan segitiga Y per segitiga X sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Jika di soal menanyakan tentang persamaan garis dari suatu guardian, maka kita menggunakan rumus ini. Y2 dikurangi Y1 sama dengan M X2 dikurangi X1. Jika di soal menanyakan tentang guardian dalam bentuk umum, maka kita menggunakan rumus min AX tambah B tambah C sama dengan M. Maka M sama dengan min A per B. Kemudian ada sifat-sifat guardian. Sifat-sifat guardian yaitu jika M lebih besar dari 0, jika nilai dari guardian M lebih besar dari 0, maka garis miring ke kanan. Jika M lebih kecil dari 0 atau negatif ini positif, ini negatif, maka miringnya ke kiri. Jika M sama dengan 0, maka garis masih horizontal. Kemudian jika M tidak terdefinisi, maka mendapatkan B sama dengan 0. Maka garisnya adalah vertikal. Dimana jika yang disebut guardian itu adalah contohnya sebuah jurang. Ini adalah sebuah jurang, dimana dikatakan sebuah guardian itu merupakan tingkat kemiringan. Semakin miring sebuah jurang, maka tingkat guardiannya semakin besar, hasil yang didapatkan semakin besar. Untuk hubungannya sendiri, hubungan antara dua garis sejajar memiliki guardian yang sama jika dua garis sejajar memiliki guardian yang sama, rumus yang dipakai adalah M1 sama dengan M2. Kemudian yang kedua adalah dua garis tegak lurus mempunyai guardian jika tegak lurus maka menggunakan rumus M1 dikali M2 sama dengan M1. Yang perlu diingat bahwa sebuah guardian itu minimal untuk membuat sebuah guardian hanya membutuhkan 2 titik. Kalau lebih dari itu tidak masalah, yang penting harus minimal 2 titik. Ini jika dihubungkan dari sebuah garis disebut guardian, bisa menjadi sebuah guardian karena ada keterhubungan di situ. Jika cuma 1 maka dia tidak bisa menghubungkan di mana-mana, tidak bisa. Minimal harus 2, 3, 4 itu tidak masalah, itu minimalnya 2. Contoh soal pertama adalah tentukan kemiringan guardian
Jadi garis yang melalui titik ini loh. Jika mau satu jadi pojok dan sedikit sama dengan 2,6. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa jika sebuah soal menanyakan tentang sebuah kemiringan, maka kita menggunakan rumus yang pertama. Maka kita tuliskan rumusnya sama dengan sama dengan di sini kita harus ketahui dulu nilai x-nya yang mana dan y yang mana dan y yang mana. Di sini x1 nya ini x1, y1, dan ini x2 dan y2. Di sini menggunakan rumusnya itu y2 dikurang y1 per x2 dikurang x1. Di sini kita ketahui bahwa y2-nya di sini bernilai nilai 6, maka di sini 6. Kemudian di sini y1-nya kita ketahui bahwa nilainya ada 1 dikurang 1 per ini kita ketahui x2-nya. X2-nya bernilai 2 dikurang nilai dari x1-nya. X1-nya adalah 3. Maka kita akan memperoleh hasil 6 dikurang 1 hasilnya 5 dan 2 dan min 2 dikurang 5 hasilnya 5. Kita memperoleh jika 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1, tetapi positif dibagi negatif hasilnya adalah negatif, maka kita memperoleh nilai yaitu min 1. Di sini kita akan membahas tentang grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat bentuk umum yaitu yang pertama y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana a tidak sama dengan 0. Jadi, sifat grafik parabolanya yang pertama, jika A lebih besar dari 0, parabolanya terbuka ke atasnya seperti ini ya teman-teman. Yang kedua, jika A lebih kecil dari 0, jadi seperti ini ya teman-teman. Berarti parabolanya terbuka ke bawah ya, seperti ini. Titik puncaknya sama dengan B min B atau 2A min F titik potong sumbu Y sama dengan ini titik potong ya, sama dengan kalau seandainya kita mencari titik sumbu Y sama dengan 0 C. C itu angka terakhir ya teman-teman. Jadi kalau titik potongnya sumbu X sama dengan sumbu X nya sama dengan persamaan, kita nyari persamaannya ya kalau di sumbu X ya teman-teman. Persamaannya sama dengan A kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Teman-teman, sekarang kita lanjut di contoh soal ya.
Yang pertama kita akan mencari titik sumbu grafis. Kita menggunakan rumus bagian A ya. Di sini yang pertama kita akan menentukan titik puncak grafika. Titik puncak grafiknya kita menggunakan rumus yang ini ya, X sama dengan min B per 2A. Jadi A sama dengan 1. Satunya kan X kan, jadi nggak perlu ditulis ya teman-teman. Jadi substitusinya X sama dengan min 4 per 2A ini kan 2. A nya 1 lah ya teman-teman. Sama dengan 4 per 2 sama dengan sini 2. Jadi titik puncak grafiknya adalah 2. Jadi titik yang kedua tentukan sumbu simetrisnya. Sumbu simetrisnya 2, 1. Sumbu simetrisnya adalah 2. Titik untuk sumbu X-nya 2X kurang 4X tambah 3Y sama dengan 0. Jadi kita substitusikan yang dulu teman-teman. 3X sama 3Y. Dari X sama 3Y kali X 1 sama dengan 0 sama dengan 3X tambah 3 sama dengan 0. Jadi ini pakai sini teman-teman. Ya. Bagian ini kita harapkan lagi sama dengan X min 1 sama dengan 0. Ini X sama dengan 3. Jadi 3 ini terus di sini. 0-nya ini ya. Sama kayak ini teman-teman. Jadi sumbu Y-nya X pangkat 2 kurang 4X tambah 3Y sama dengan 0 pangkat 2 kurang 4. Ini dapurnya. Tapi kalau di dalam maksi nggak usah ditulis ya teman-teman. Tambah 3 hasilnya 3. Selanjutnya diskriminan persamaan kuadrat dan sifat-sifatnya. Pengertiannya ada diskriminan adalah suatu nilai yang diperoleh dari rumus bagian dalam akar pada rumus kuadrat yang digunakan untuk menentukan sifat-sifat akar dari suatu persamaan kuadrat. Jika persamaan kuadrat dalam bentuk sama dengan A X kuadrat plus ditambah BS plus C sama dengan 0, maka diskriminan dilambangkan dengan huruf D dan dirumuskan sebagai D sama dengan B kuadrat minus A 4C. Berdasarkan nilai A, jika A lebih besar dari 0, maka nilainya menjadi A plus dan berat parabola ini ada ke atas. Jika A lebih kecil dari 0, maka nilainya menjadi A negatif dan parabola menghadap ke bawah. Jika A plus B plus A positif dan B positif, maka A menjadi lebih besar daripada 0 dan B menjadi lebih besar dari 0. Parabola menghadap ke atas dan berada dan jika A negatif dan B negatif, maka A lebih kecil dari 0 dan B lebih kecil dari 0. Parabola berhadap ke bawah memotong sumbu X. Jika A plus B sama dengan 0, maka A lebih besar dari B sama dengan 0. Parabola berhadap ke atas dan memotong sumbu
Berdasarkan nilai C, parabola mengotak sumbu. Jika A plus A positif, maka parabola menghadap ke atas dan memotong sumbu Y plus. Jika nilai A negatif, maka parabola menghadap ke bawah dan memotong sumbu Y plus. Jika A plus, maka parabola menghadap ke atas dan memotong sumbu Y plus. Dan jika B negatif, maka parabola menghadap ke bawah dan memotong sumbu Y plus. Dan jika C sama dengan 0, maka parabola menghadap ke bawah dan memotong sumbu Y plus. Berdasarkan nilai D, yaitu jika D positif, maka parabola ke atas dan sedikit memotong sumbu dan melewati sumbu X. Dan jika D sama dengan 0, maka parabola menghadap ke atas dan sejajar dan menyentuh garis X, sumbu X. Dan jika D negatif, parabola menghadap ke atas dan tidak menyentuh sumbu X. Untuk contoh soal, di sini kita ada nilai 0,3, 1,2,